Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riyadi Budiman. Saya berasal dari angkatan 2018 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda. Di sini saya akan menjelaskan tentang karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah sebuah tulisan yang berisi tentang serangkaian hasil pemikiran seseorang. Karya tulis ilmiah biasanya diuraikan dalam bentuk laporan tertulis yang isinya memaparkan hasil penelitian dan pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karya tulis ilmiah berisi fakta di mana tersebut selain dapat dibuktikan kebenarannya, juga dapat dijadikan sebagai dasar pembuatan penelitian. Pernyataan ilmiah yang harus digunakan dalam tulisan mencakup beberapa hal, antara lain: 1. Harus dapat mengidentifikasikan orang yang membuat pernyataan tersebut. 2. Harus dapat mengidentifikasikan media komunikasi ilmiah di mana pernyataan disampaikan, apakah dalam buku, makalah, seminar, lokakarya, dan sebagainya. Kemudian harus dapat mengidentifikasikan lembaga yang menerbitkan publikasi ilmiah tersebut secara tempat, domisili, dan waktu penerbitan dilakukan. Hal-hal yang harus ada dalam karya tulis ilmiah adalah sebagai berikut. 1. Karya tulis ilmiah memuat gagasan ilmiah lewat pikiran dan alur pikiran. Kedua, keindahan karya tulis ilmiah terletak pada bangun pikir dengan unsur-unsur yang menyangganya. Yang ketiga, alur pikir dituangkan dalam sistematika dan notasi. Yang keempat, karya tulis ilmiah terdiri dari unsur-unsur kata, angka, tabel, dan gambar yang tersusun mendukung alur pikir yang teratur. Kemudian, karya tulis ilmiah harus mampu mengekspresikan asas-asas yang terkandung dalam hakikat ilmu dengan mengindahkan kaidah-kaidah kebahasaan. Yang selanjutnya, karya tulis ilmiah terdiri atas rangkaian narasi atau disebut penceritaan, kemudian eksposisi paparan, deskripsi lukisan, dan argumentasi alasan. Karya tulis ilmiah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bahasa yang digunakan dalam karya tulis ilmiah adalah bahasa baku yang tercermin dalam pilihan kata atau istilah dan kalimat-kalimat yang efektif dengan struktur yang baku. Yang kedua, sikap penulis dalam karya tulis ilmiah adalah objektif yang disampaikan dengan menggunakan gaya bahasa impersonal, dengan banyak menggunakan bentuk pasif, tanpa menggunakan kata ganti, orang pertama dan orang kedua. Yang ketiga, struktur sajian karya tulis ilmiah sangat ketat, biasanya terdiri dari bagian awal ada pembukaan, kemudian ada pendahuluan, bagian inti atau pokok pembahasan, dan bagian penutup. Kemudian, komponen karya tulis ilmiah bervariasi sesuai dengan jenisnya. Namun, semua karya tulis ilmiah mengandung pendahuluan, pembukaan, bagian inti, dan penutup, serta daftar pustaka. Artikel ilmiah yang dibuat dalam jurnal mempersyaratkan adanya abstrak. Adapun tujuan penulisan karya tulis ilmiah adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menyampaikan ide, maksudnya pokok permasalahan yang ada agar mudah lebih dipahami oleh pembaca, maka penulis karya tulis ilmiah membuat dalam bentuk karya tulis ilmiah tersebut. Kedua, untuk melatih kemampuan menulis. Yang ketiga, sebagai tradisi ilmiah, maksudnya dalam pendidikan di bangku kuliah sering mendapat tugas untuk membuat karya tulis ilmiah yang mana memiliki suatu kebanggaan sendiri. Yang keempat, sebagai tugas akhir dalam pendidikan universitas, karya tulis ilmiah dipakai menjadi salah satu syarat kelulusan, seperti pada skripsi untuk S1, tesis untuk S2, disertasi, dan untuk S3. Kemudian digunakan untuk melanjutkan eksistensi dari penulis tersebut melalui karya tulis ilmiah yang dihasilkan.
Kemudian saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk karya tulis ilmiah. Tentunya kalian masih belum tahu berapa banyak sih bentuk karya tulis ilmiah berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuk dan fungsinya, karya tulis ilmiah dibedakan menjadi bentuk-bentuk berikut. Yang pertama, artikel ilmiah populer. Berbeda dengan artikel ilmiah populer tidak terkait secara ketat dengan aturan penulisan ilmiah, sebab ditulis lebih bersifat umum untuk konsumsi publik. Kemudian yang kedua, ada artikel ilmiah. Beda dengan populer, ini adalah bisa ditulis secara khusus, bila pula ditulis berdasarkan penelitian semisal skripsi, tesis, disertasi, penelitian lainnya dalam bentuk lebih praktis. Artikel ilmiah dimuat pada jurnal-jurnal ilmiah. Kekhasan artikel ilmiah adalah pada penyajiannya yang tidak panjang dan lebar tetapi tidak mengurangi nilai keilmuannya. Kemudian yang ketiga adalah disertasi. Pencapaian gelar akademik tertinggi adalah predikat doktor. Gelar doktor dimungkinkan manakala mahasiswa S3 itu mempertahankan disertasinya di hadapan dewan penguji. Disertasi yang terdiri dari profesor atau doktor di bidang masing-masing. Disertasi ditulis berdasarkan penemuan atau keilmuan orisinil, di mana penulis mengemukakan dalil yang dibuktikan berdasarkan data dan fakta valid dengan analisis terinci. Tesis adalah jenis karya tulis ilmiah yang bobot ilmiahnya lebih tajam dibandingkan skripsi. Ditulis untuk menyelesaikan pendidikan pasca sarjana. Mahasiswa melakukan penelitian mandiri, menguji satu atau lebih hipotesis dalam mengungkapkan pengetahuan baru. Kemudian yang kelima, ada skripsi. Adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk melengkapi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana, yaitu S1. Dalam mengerjakannya dibantu oleh dosen pembimbing. Dosen pembimbing berperan mengawal dari awal sampai akhir hingga mahasiswa mampu mengerjakan dan mempertahankannya pada ujian skripsi. Keenam, ada kertas kerja. Kertas kerja pada prinsipnya sama dengan makalah. Kertas kerja ditulis untuk dipresentasikan pada seminar atau lokakarya yang biasanya dihadiri oleh ilmuwan. Itu ada resensi. Resensi merupakan karya tulis ilmiah yang berisi hasil penimbangan, pengulasan, atau penilaian sebuah buku, atau resensi buku atau book review, yang disajikan kepada pembaca melalui surat kabar, majalah, jurnal, untuk memberikan pertimbangan dan penilaian secara objektif, sehingga masyarakat mengetahui apakah buku yang diulas patut dibaca atau tidak. Ada esai atau karya tulis yang relatif pendek dan membahas suatu objek atau masalah dari sudut pandang penulisnya. Penulis berperan sentral dalam sebuah esai. Kritik yaitu karya tulis ilmiah yang berisikan penilaian baik buruknya suatu karya secara objektif, tidak hanya untuk mencari kesalahan suatu karya, tetapi juga menampilkan kelebihan dan keunggulan karya tulis ilmiah itu seperti apa adanya. Kemudian saya akan membahas tentang susunan karya tulis ilmiah. Yang pertama ada bagian pembuka. Pada bagian pembuka terdapat cover, merupakan halaman pertama yang terlihat pada karya tulis ilmiah, memiliki suatu keberadaan yang penting dalam penulisan karya tulis ilmiah, yaitu sebagai daya tarik untuk memudahkan pembaca mengetahui gambaran umum mengenai isi karya tulis tersebut. Kemudian ada kata pengantar, merupakan bagian kedua pada karya tulis ilmiah. Mengenai kata pengantar, berisi mengenai ucapan syukur kepada Tuhan atau ucapan terima kasih kepada rekan, kolega, dan pihak-pihak yang membantu dalam menyelesaikan karya tulis ilmiahnya. Kemudian ada abstrak, merupakan rangkuman karya tulis ilmiah yang berisi secara inti, sari, padat dari penelitian yang mencakup latar belakang masalah yang diteliti, metode yang digunakan, hasil yang diperoleh, serta kesimpulan dan saran. Kemudian ada daftar isi, merupakan daftar nomor halaman yang menunjukkan letak setiap bagian karya tulis.
ada daftar tabel, merupakan daftar nomor halaman yang menunjukkan letak tabel-tabel pada karya tulis. Kemudian ada bagian isi. Yang satu ialah bab 1, pendahuluan, berisikan latar belakang masalah, berisikan masalah yang mengenai permasalahan yang akan ditemukan di lapangan berdasarkan kenyataan dan realita dengan teori yang mendukung. Kemudian ada rumusan masalah, berisi mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian dan ditulis dalam bentuk kalimat pertanyaan. Ketiga, ada batasan masalah, berisi mengenai batasan-batasan permasalahan yang ingin dibahas sehingga cangkupan bahasan tidak meluas dan tetap relevan. Kemudian ada tujuan penelitian, berisi tentang kalimat-kalimat pernyataan yang mengacu pada pertanyaan rumusan masalah, berisikan tujuan dari rumusan masalah yang dilakukan. Kemudian ada hipotesis, merupakan pernyataan sesuatu yang dianggap benar untuk pengutaraan pendapat dan kebenarannya masih perlu dibuktikan dalam penelitian. Kemudian ada manfaat penelitian. Sebuah penelitian tentu memiliki manfaat bagi banyak orang. Pada bagian ini tertulis manfaat-manfaat apa yang diperoleh oleh kalangan tertentu maupun masyarakat pada umumnya. Kemudian ada bab 2, landasan teori. Pada bagian ini penulis menjelaskan mengenai teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas para ahli dan juga dari sumber-sumber dapat dipercaya kebenaran teorinya. Kemudian ada bab 3, metode penelitian. Pada bagian ini menjelaskan mengenai cara atau sistem yang digunakan pada penelitian. Bab 4 ada hasil penelitian, merupakan bagian yang berisi tentang hasil penelitian atau analisis temuan-temuan penelitian. Pada bagian ini penulis menganalisis hasil penelitian yang sesuai dengan teori ataupun bertolak belakang dengan teori. Kemudian yang terakhir ada bagian penutup. Pada bagian penutup terdapat bab 5, yaitu penutup, berisikan kesimpulan dan saran. Saran merupakan pendapat penulis untuk kesempurnaan karya tulisnya. Kesimpulan adalah kesimpulan dari penelitian karya tulis ilmiah tersebut. Kemudian ada daftar pustaka, merupakan berisi tentang referensi yang digunakan penulis sebagai bahan dasar karya tulis ilmiah. Referensi ini berasal dari buku atau website. Ketiga ada lampiran, merupakan bukti-bukti pendukung atau otentik yang dilakukan saat penelitian, misalnya seperti anggaran penelitian, daftar pertanyaan wawancara, dan hasil wawancara. Demikian merupakan penjelasan dari